Nah ini gue mau cerita. Inilah salah satu masalah kalau kita mengkultur kutu air menggunakan green water chlorella. Nah masalahnya ini dia. Jadi ini kemarin kan 3 box kulkas ini adalah green water gua nih teman-teman. Ini kulturan green water gua, khusus green water. Tapi gua agak repot kemarin, gua mencampur ini di satu tempat. Efeknya apa nih, lihat. Tuh, muncul apa? Muncul kutu air ya. Padahal ini khusus kulturan green water gua, teman-teman. Gua udah menggunakan saringan terpisah. Gua udah menggunakan wadah pengaduk yang terpisah. Tahu gara-gara apa bisa masuk kutu air, teman-teman? Nih gara-garanya gua kemarin ngambil green water dari sini, gua tuang ke bawah sini, terus ada yang nyiprat, ada yang muncrat ke sini, teman-teman. Muncrat doang loh, muncratnya juga dikit. Nah, ini efeknya. Jadi green water yang kita buat ini, teman-teman, ini sensitif banget ya. Ini insya Allah kalau satu butir aja, satu ekor kutu air aja nyemplung ke sini, ini jadi kayak gini nih efeknya nih. Ini tinggal nunggu gebum aja. Cuma masalahnya ini kan selnya belum padat juga ya, selnya belum padat, otomatis perkembangannya pun nggak akan maksimal juga gitu. Jadi inilah salah satu masalah ketika kita mengkultur kutu air menggunakan green water chlorella, teman-teman ya. Jadi saran gua memang pisahin tempatnya. Nah ini gua agak-agak kacau nih kemarin karena buru-buru ya. Ya jadi ini juga sebenarnya ya memang berarti kuncinya kita harus mengkultur green water ini di tempat yang berbeda dengan kulturan kutu air kita. Nah ini kan repot kalau kayak gini nih. Ini bayangin nih, ini satu butir aja kita nggak sengaja kita misalnya nuangin air ke sini. Nah kan pasti ada air yang cipratannya ke sini, wah udah habis. Nah itu mungkin sedikit sharing ya buat temen-temen yang mau mengkultur green water chlorella ya. Nah saran gue jangan, nih bukan hanya ke sini nih. Ini gara-gara kemarin gue pakai pengaduknya dari sini gue campur ke sini, ini pasti ada juga nih. Kita lihat aja tuh, bener kan? Udah ada kan? Tuh lihat teman-teman. Udah ada tuh, ini udah kontaminasi semua. Udah kontaminasi semua nih, udah tinggal tunggu aja nih. Nah solusinya gimana kalau kayak gini? Ya solusinya gue juga pernah ngelakuin, cuma agak ribet dikit nih ya solusinya. Ini setelah kita panen semua, teman-teman. Setelah kita panen semua nih, kita ambil, kita harus bersihkan bener-bener. Kita bersihkan, kita semprot, tidak boleh ada endapan sama sekali. Jadi bener-bener harus bersih gitu ya. Ini tiga-tiganya harus kita bersihkan total, kita semprot sama selang, sama air mengalir. Pokoknya jangan sampai ada sisa telur. Kan ini nanti mereka ada telur nih, akhir-akhirnya mereka akan menghasilkan telur ya, menghasilkan epipia, telur dorman. Nah itu nanti kita harus semprot pakai air mengalir supaya telurnya mengalir gitu, telurnya terbuang semua. Karena kita takutkan nanti kalau ini kita pakai buat kultur green water lagi, teman-teman, itu kemungkinan akan ada kontaminasi sebelum waktunya green water ini matang, sebelum sel alganya ini pekat, itu udah keburu muncul lagi gara-gara di dalam sini udah ada telur kutu air. Tapi kalau mau nggak ribet ya udah beli box kulkas yang baru aja. Udah yang 3 ini mau nggak mau kita pakai buat mengkultur kutu air gitu. Kita beli box kulkas yang baru tuh, kalau cara simpelnya begitu, beli box kulkas yang baru. Tapi kalau teman-teman mau ya berarti ini kita harus bersihkan. Kita bersihkan total, kita semprot dengan air mengalir gitu. Semprot dengan air mengalir ya kan. Karena ini kan kita pakai dedek dan lain-lain. Ini kan nih ada minyak-minyaknya segala ya. Kalau teman-teman pengen membersihkan ya berarti kita harus membersihkan menggunakan sabun gitu. Karena kan kalau ada minyak di sini ya, ada protein, ada lemak di sini, mau nggak mau kita harus menggunakan sabun ya. Karena kan bisa larutnya, minyak itu kan bisa larutnya pakai sabun ya. Ada molasenya juga, ada MO, macam-macam nih. Ini udah ada lemak, ada protein, udah campur-campur lah. Jadi pasti kemungkinan besar ini akan ada minyak di situ. Belum lagi green water chlorella yang mengendap di bawah kan. Jadi pasti banyak yang nempel. Jadi memang harus kita semprot di air mengalir, kita bersihkan. Terus harus pakai sabun juga, teman-teman. Terserah pakai sabun apa. Pakai sabun supaya lemaknya itu lepas dan bersih. Kita semprot lagi pakai air mengalir. Yakinkan benar-benar tidak ada sisa telur kutu air di sini. Nah, baru bisa kita pakai lagi. Kalau enggak ini akan kejadian lagi, teman-teman. Gitu. Kalau kita nyucinya nggak bersih,
ini pasti si kutu airnya akan muncul lagi gitu. Ini saya yakin banget nih, ini akan banyak sekali telur kutu air yang di dalam sini gitu. Jadi mungkin itu solusinya dari saya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya nanti kejadian belum waktunya alganya pekat udah muncul lagi, nah berarti kita ngebersihinnya kurang gitu. Itulah teman-teman resiko kalau seandainya kita mengkultur green water, tempatnya, lokasinya berbarengan dengan mengkultur moina. Nah ini repotnya di situ ya. Jadi mungkin informasi buat kita semua ya. Jadi lebih hati-hati. Nah ini sih kalau salah satu kendala ya mengkultur menggunakan green water chlorella ya, setahu saya itu ya. Jadi menggunakan green water chlorella salah satunya adalah ini. Jadi belum waktunya matang ya, belum waktunya matang si apa namanya, si alganya ya, kutu airnya udah keburu muncul duluan ya. Mungkin itu sih ya teman-teman. Jadi ini bagi saya musibah. Ya, enak dong bang, kutu air udah muncul banyak ya. Enggak lah, masalahnya repot. Kalau kayak gini oke, sekarang kita nikmat alganya apa namanya, kutu airnya banyak. Tapi besok kita mau mengkultur green waternya di mana kalau kayak gini? Gitu. Menurut saya ini masalah ya. Menurut saya bukan rezeki ini masalah gitu ya. Ini kayak gini masalah, ini yang harus diselesaikan. Pokoknya itu sih salah satu kendala mengkultur kutu air menggunakan green water chlorella yang udah kita kasih pupuk dan pakan racikan nih kayak gini ya. Ini yang harus kita selesaikan. Itu ya tadi teman-teman ya solusinya. Oke. Tapi mungkin kalau ada teman-teman semua yang punya solusi lebih bagus ya, solusi lebih keren ya kan, silakan kasih masukan ya. Ada yang bilang kemarin tuh, "Bang, kan dikasih pupuk, kasih aja tambahin pupuk lagi." Itu kemungkinan nggak akan muncul. Kata siapa? Tahu nggak nih? Ini tadi pagi ini baru saya kasih NPK. Nah, saya kasih NPK sekitar, tadi saya kasih NPK ini sekitar berapa tuh? Sekitar 3 sendok, urea 3 sendok, dolomit 3 sendok. Udah saya kasih nih, udah. Masih hidup tuh gitu ya. Masih hidup gitu, tidak semua mati, enggak, masih bisa hidup biarpun saya kasih pupuk. Jadi nggak ngaruh gitu ya. Kalau saya kasih lebih dari itu ya nanti saya takutkan adalah penguraian amonianya kelamaan, malah ntar ini nggak apa namanya, jadi nggak bersih gitu, jadi kotor ya. Makanya memang solusinya itu ya, solusinya memang memisahkan tempat ya, bukan hanya tempatnya teman-teman, lokasinya. Jadi teman-teman harus bikin lokasi khusus green water misalnya di belakang rumah, lokasi khusus moinanya misalnya di depan rumah. Tapi memang agak repot sedikit jadinya ya, gitulah mau tidak mau teman-teman ya, gitu aja. Oke, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.